Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur karena kebaikan Tuhan, anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya boleh kembali berdiri di hadapan saudara untuk berbagi pengetahuan tentang karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk kembali melanjutkan materi kita pada minggu lalu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu. Namun tidak mengapa kita flashback atau kembali kepada materi kita yang minggu lalu. Secara singkat saja bahwa gereja kita menganut 9 doktrin dasar, di mana ke-9 doktrin dasar itu sudah saya beritahukan kepada Bapak Ibu pada minggu lalu. Mengapa kita perlu belajar tentang soteriologi? Karena bicara tentang keselamatan itu ada dalam pengakuan iman Kristen kita, yang terdiri dari 17 butir, khususnya pada butiran ke-7 yang menyatakan bahwa keselamatan kita adalah keselamatan yang anugerah dari Tuhan dan diresponi dengan iman. Setelah kita meresponinya dengan iman, kita harus mempertahankan, memelihara keselamatan itu, sehingga keselamatan yang sudah kita miliki itu tidak hilang. Selanjutnya, pada minggu lalu kita juga sudah belajar tentang free will atau kehendak bebas, di mana manusia memiliki kehendak bebas dan malaikat pun memiliki yang namanya kehendak bebas. Soteriologi dari pandangan umum adalah sebuah doktrin atau sebuah ajaran tentang keselamatan, dan ajaran ini adalah bagian dari teologi yang terpenting, di mana doktrin ini memberikan kita kepastian tentang keselamatan kita. Dan doktrin ini, ada orang berpikir bahwa ini bukanlah firman Allah, tetapi doktrin ini semuanya itu berlandaskan firman Allah. Jadi doktrin soteriologi, doktrin keselamatan itu dasarnya dari firman Allah. Jadi pengajaran tentang keselamatan tidak akan keluar dari rel kebenaran. Semua kembali kepada Alkitab. Jadi kalau tidak sesuai dengan Alkitab berarti sesat. Tujuan kita untuk mempelajari soteriologi, yang pertama kita diharapkan untuk menguasai, untuk mengerti tentang doktrin ini secara sistematis, di mana kita juga bisa mempraktekkan, mengajar, dan memotivasi orang lain. Yang kedua, supaya kita memiliki pengetahuan yang benar, karena seseorang bisa meninggalkan iman percayanya karena tidak memiliki pengetahuan yang benar, tidak memiliki pengetahuan yang memadai kepada apa yang dia imani, sehingga dia meninggalkan iman percayanya. Kalau orang itu memiliki pengetahuan yang benar, kalau orang itu memiliki pengetahuan yang memadai, yang cukup tentang apa yang dia imani, tidak mungkin dia bisa meninggalkan iman percayanya. Yang ketiga, tujuan kita agar supaya kita bisa merubah pola pikir kita tentang keselamatan, karena mungkin dulu kita belum tahu apa itu keselamatan. Setelah kita belajar tentang keselamatan, kita rubah cara berpikir yang mungkin dulu orang bilang keselamatan itu begini, tapi karena kita sudah tahu tentang kebenaran keselamatan sesuai firman Tuhan, kita merubahnya. Pengertian keselamatan dalam perjanjian lama itu, Kejadian sampai Maleaki, itu ditulis menggunakan bahasa Ibrani, dan perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu itu ditulis menggunakan bahasa Yunani. Jadi perjanjian lama digunakan bahasa Ibrani, dipakai dua kata Teshuah dan Yasha, di mana kedua istilah ini yang memiliki arti menyelamatkan, kemenangan, dan tidak terikat. Dan yang perjanjian baru ditulis menggunakan bahasa Yunani, menggunakan kata soteria, di mana kata ini diambil dari kata dasar soter, yaitu menyelamatkan. Soteriologi memiliki dua pengertian yang saling berimplikasi atau saling terhubung. Yang pertama, manusia harus ditolong karena keadaan manusia. Alkitab menggambarkan manusia harus ditolong karena keadaan manusia. Yang pertama, manusia
digambarkan oleh firman Allah, manusia itu sedang dalam keadaan yang sakit. Yang kedua, manusia digambarkan oleh firman Allah seperti orang yang sedang hanyut atau mau tenggelam. Yang ketiga, firman Allah menggambarkan manusia seperti orang yang terdakwah atau tertuduh sehingga memerlukan yang namanya pembela. Selanjutnya, kenapa demikian? Sehingga manusia harus diselamatkan. Apa yang terjadi dengan manusia? Apa alasan utama sehingga manusia harus diselamatkan? Yaitu karena manusia berdosa dan sesat. Pelajaran kita pada minggu lalu sampai di sini tentang manusia itu berdosa dan sesat. Mungkin ada pertanyaan dari saudara. Kalau ada yang suka mau bertanya, saya buka ruang pertanyaan, karena kalau mengajar tidak ada pertanyaan itu bukan mengajar. Jadi kalau mungkin ada yang ingin bertanya tentang keselamatan, atau ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada minggu lalu, ada yang kurang jelas sehingga tidak dipahami, kalau ada yang bertanya saya akan kembali menjelaskan. Karena kita tidak akan lanjut kalau kita tidak paham materi yang minggu lalu. Kalaupun ada yang bertanya dan saya tidak tahu, saya akan coba menjawab pada minggu ke depannya. Karena saya tidak mau jadi pengajar yang sok tahu. Karena ada pengajar yang sok tahu, biar dia tidak tahu, dia jawab. Padahal lebih jawaban salah. Jadi kalau memang saya tidak tahu, pertanyaan akan saya simpan dan saya akan jawab pada sesi-sesi berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut. Keadaan manusia disebut oleh Alkitab kita dalam keadaan yang berdosa dan sesat. Keadaan inilah yang menjadi alasan sehingga Yesus harus datang ke dunia, mengambil rupa manusia, bereinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Karena keadaan kita itu berdosa. Bahkan bukan hanya berdosa tetapi sesat. Contoh, mungkin saya dan saudara pernah mengunjungi satu tempat atau satu alamat, terus tempat itu yang kita mau kunjungi belum pernah torang pergi akan. Jadi waktu torang mau pergi, torang tersesat, tidak tahu di mana, mau ikut mana. Ketika torang mengalami yang namanya tersesat itu, torang pasti akan bertanya sama orang, oh di mana alamat ini dan itu orang pasti mau kasih tunjuk, oh terus habis itu belok kanan, habis itu belok kiri, baru dapat perempatan belok kanan lagi, baru belok kiri lagi. Dan kita adalah orang yang baru di tempat itu, kita pasti bingung. Bagaimana caranya? Betapa bahagia, betapa senangnya hati kita ketika ada seseorang bilang begini, oh mari Pak, oh mari Bu, nanti saya antar. Orang itu adalah penyelamat. Penyelamat kita sehingga kita tidak lagi tersesat. Alkitab menggambarkan bahwa manusia seperti orang yang sesat, orang yang tidak ada arah tujuan. Karena tujuan Allah yaitu supaya kita selamat. Sehingga kalau tujuan Allah supaya kita selamat, namun kita tidak mencapai tujuan Allah, tidak mencapai kehendak Allah, mungkin orang agak sedikit kita belok ke kiri, agak sedikit kita belok ke kanan, itu disebut dengan manusia yang sesat. Karena tidak mencapai sasaran. Sasaran Allah supaya saya dan saudara itu selamat. Apa yang menjadikan manusia sesat? Alasan utama sehingga manusia menjadi sesat yaitu karena manusia itu berdosa. Inilah alasan utama sehingga manusia bisa menjadi sesat, yaitu karena dosa. Dosa yang menjadikan manusia sesat. Ada alasan, tentu firman Allah memberikan alasan kepada kita mengapa manusia dikatakan berdosa dan mengapa manusia dikatakan sesat. Yang pertama, manusia telah sesat karena penolakan mereka terhadap pernyataan Alkitab. Kita buka
Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Kalau kita baca dari ayat 13 dan ayat 14 ini, kita akan menemukan bahwa di sana ada dua orang rasul yang memberitakan firman kepada orang Yahudi. Dan jelas dalam ayat 14 mengatakan bahwa kedua rasul memberitakan firman, memberitakan kabar baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena Alkitab memberi pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Sehingga kedua rasul itu memberitakan kabar baik. Jelas dalam pasal 14 dikatakan di sana ada dua kelompok orang Yahudi. Yang pertama yaitu orang yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan. Namun yang kedua, lebih banyak mereka tidak percaya. Karena membuktikan sampai sekarang orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Karena mereka menganggap Yesus itu hanya manusia biasa saja. Sehingga sampai sekarang orang Yahudi masih menantikan juru selamat mereka. Orang Yahudi masih menantikan Mesias. Karena mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Yang sebenarnya Alkitab sudah memberikan pernyataan yang jelas bahwa Yesus adalah putra tunggal Allah. Di mana sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Itu tidak boleh kita tolak. Firman Allah yang sudah menyatakan. Ada begitu banyak pernyataan Alkitab yang ditolak oleh manusia. Pertama, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu jelas dalam Alkitab. Alkitab memberi pernyataan. Yang kedua, tentang pengajaran perpuluhan. Pengajaran perpuluhan itu Alkitab memberi pernyataan bahwa perpuluhan itu harus dibawa ke rumah Tuhan. Tetapi ada begitu banyak denominasi gereja yang menentang pernyataan Alkitab ini. Sehingga mereka tidak mengajarkan perpuluhan. Padahal Alkitab bilang bahwa perpuluhan. Kalau mereka tidak melakukan, berarti mereka tergolong orang-orang yang sesat. Karena mereka tidak mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pengajaran apa lagi? Bicara tentang pernyataan, tentang baptisan air. Yaitu baptisan selam. Di mana Alkitab memberikan pernyataan bahwa rasul-rasul membaptis dengan cara diselam. Bahkan bukan cuma rasul-rasul, Yesus sendiri memberikan contoh bahwa baptisan yang benar adalah baptisan selam. Tetapi begitu banyak denominasi gereja menolak tentang itu. Sehingga mereka menolak pernyataan Alkitab. Alkitab bilang selam, orang bilang bukan selam. Sehingga begitu banyak ajaran-ajaran tentang baptisan. Padahal jelas-jelas firman Allah bilang harus dengan cara diselam. Ada begitu banyak pernyataan-pernyataan Alkitab yang sering ditolak. Pernyataan apa lagi? Pernyataan tentang karya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah. Allah terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh. Ada 3 oknum, 3 pribadi di sana. Tetapi ada denominasi gereja yang tidak percaya bahwa Roh Kudus itu Allah. Padahal Alkitab memberi pernyataan. Tapi ini fakta yang terjadi. Sehingga mereka berkata begini, karya Roh Kudus itu harus sejalan dengan logika. Jadi kalau karya Roh Kudus tidak sejalan dengan logika, dorang bilang itu bukan Roh Kudus. Ada gereja mengajarkan itu. Padahal jelas bahwa Roh Kudus
ia sanggup melakukan yang tidak masuk akal manusia. Jadi ada gereja bilang kalau orang Kristen khususnya Pantekosta itu, kalau kepenuhan berbahasa roh, orang bilang itu bukan Roh Kudus. Ada, bukan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus bisa bekerja dalam pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Murid-murid Yesus berbahasa yang bukan bahasa mereka. Itu karya Roh Kudus, itu yang tidak masuk di akal. Tapi mereka bilang tidak, Roh Kudus bekerja sesuai dengan akal logika manusia. Itu menentang pernyataan tentang Alkitab. Mereka menolak pernyataan tentang Alkitab. Itulah alasannya sehingga manusia disebut manusia yang sesat. Selanjutnya, manusia telah sesat karena menyangkal kata hati mereka sendiri. Dalam Roma 2 ayat 14. Roma 2 ayat 14 sampai 16, firman Allah berkata begini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kita baca ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi manusia disebut sesat karena manusia menyangkal kata hati mereka sendiri. Kalau kita belajar tentang kitab Roma, kita belajar tentang pengajaran dari Paulus. Paulus mengajarkan bahwa ada 3 hukum yang berlaku. Yang pertama namanya hukum hati nurani. Yang kedua namanya hukum Taurat. Dan yang ketiga yang saat ini kita jalani yaitu hukum kasih karunia. Bagaimana hukum hati nurani, bagaimana hukum Taurat, bagaimana hukum kasih karunia. Jadi berdasarkan ayat 12 dalam Roma 2 ayat 12 sampai ayat 16. Di sana dikatakan bahwa sebelum ada hukum Taurat, jadi sebelum hukum Taurat diturunkan kepada bangsa Israel, kepada Musa di Gunung Sinai, sebelum itu diturunkan, berarti sebelum ada hukum Taurat, yang berlaku adalah hukum hati nurani. Jadi manusia itu melakukan kebaikan, itu didorong oleh hati nurani. Didorong oleh hati nurani karena belum ada hukum Taurat. Firman Allah hanya turun kepada Nabi. Belum ada hukum Taurat, belum tertulis, sehingga yang berlaku adalah hati nurani. Jadi firman Allah jelas bilang bahwa orang yang mati dalam masa hukum hati nurani, mereka akan dihakimi berdasarkan hati nurani, berdasarkan hukum hati nurani itu. Jadi kayak begini, saat saya dan saudara melakukan mungkin kesalahan, dan kita mungkin contoh ada terdakwa membunuh seseorang sehingga dia disidang. Hakim itu mau menjatuhi hukuman sama itu orang yang bersalah harus punya dasar. Dasarnya apa? Undang-undang. Jadi di undang-undang itu diatur, oh kalau dia bunuh orang ya 20 tahun, kalau tidak hukuman mati. Jadi dasar untuk menghukum orang yang hidup sebelum ada hukum Taurat atau orang yang hidup di masa hukum hati nurani, dasarnya itu dihukum menggunakan hukum hati nurani. Jadi dasarnya pakai itu untuk menghukum mereka. Ini Rasul Paulus yang berkata, firman Allah yang berkata bahwa setelah selesai hukum hati nurani, kapan selesainya? Selesainya hukum hati nurani saat hukum Taurat turun kepada bangsa Israel, kepada Musa di Gunung Sinai. Berarti setelah hukum Taurat itu turun, selesai ini hukum hati nurani. Manusia yang hidup di bawah hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Dan tidak mudah, Bapak Ibu, kalau kita
hidup di hukum Taurat, hidup di masa itu, tidak ada yang selamat. Tidak ada yang mampu menggenapi hukum Taurat. Hanya Yesus yang mampu. Karena hukum Taurat, ketika kita diperintahkan melakukan 10 hukum, dan kita sudah melakukan ke-9 dari 1, 2, 3, 4 sampai 9 secara sempurna. Namun di hukum yang ke-10 kita salah, kita tidak melakukan hukum yang ke-10. Yang orang lakukan 1 sampai 9 itu dihapus, tidak berlaku, batal. Begitu berat kalau orang hidup di masa hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu berakhir saat kapan? Saat Yesus mati di kayu salib, Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat. Di situ berakhir hukum Taurat. Di mana kita hidup sekarang di zaman hukum kasih karunia. Itu sebabnya firman Allah berkata bahwa orang yang sering menyangkal kata hati mereka sendiri adalah orang yang sesat. Karena kata hati itu cenderung melakukan kebaikan. Jadi kayak begini. Contoh, ada orang mungkin datang minta tolong pinjam uang sama orang. Pinjam uang, mungkin dia memang mendesak perlu uang. Kata hatinya orang itu bilang begini, tolong bantu dia. Karena kata hatinya orang itu murni, dia berkata tolong bantu dia. Tapi terkadang orang menyangkal. Menyangkalnya begini, nyanda, bohong dia itu. Cuma dia mau pakai ini, itu, tidak betul dia itu. Sehingga kehendak bebasnya orang mengambil satu keputusan di mana orang tidak bantu. Itu kata hati. Saat orang menyangkal kata hati, firman Tuhan bilang orang itu orang-orang yang sesat. Alasan yang ketiga, manusia telah sesat karena menuruti dunia ini. Dalam Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2. Firman Tuhan berkata, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yakobus 4 ayat 4. Firman Tuhan bilang begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini firman Allah berkata bahwa manusia harus mengikuti keinginan Allah. Tetapi terkadang manusia lebih suka mengikuti keinginan dunia. Itulah sebabnya kenapa manusia disebut sesat. Karena manusia lebih suka keinginan dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jelas bahwa firman Allah berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Terkadang orang percaya menggunakan alasan kita kok masih manusia, sehingga lebih menuruti keinginan daging. Padahal dia tidak tahu hal itu yang bisa buat dia binasa. Itu sebabnya firman Allah jelas memberitahukan kepada kita, jangan turuti keinginan daging, jangan turuti keinginan mata, keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Kesombongan. Kesombongan ini bukan hanya menyerang jemaat Tuhan, kesombongan juga banyak menyerang hamba-hamba Tuhan. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang sudah dikasih karunia dan talenta. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena kesombongan. Jangankan hamba Tuhan, malaikat pun jatuh karena kesombongan. Kesombongan Tuhan paling benci kesombongan. Itu sebabnya kita jemaat GPDI Alpha Omega Bolano, kita harus berusaha untuk hidup sesuai kebenaran firman Allah, sesuai kehendak Allah. Amin.
Kita tidak boleh ikuti keinginan-keinginan dunia. Tidak boleh ikuti keinginan-keinginan daging. Karena keinginan-keinginan dunia yang membuat kita menjadi musuh Allah. Berarti ketika kita melakukan keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging, secara sah kita mendeklarasikan bahwa kita adalah musuh Allah. Itu sebabnya kita tidak boleh mengikuti keinginan dunia. Kita harus mengikuti keinginan Allah, sehingga kita tidak digolongkan oleh orang-orang yang sesat. Yang keempat, manusia telah sesat karena mengikuti setan. Matius 4 ayat 8-9, di sana diceritakan kisah bahwa saat itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan saat Yesus berpuasa, iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan memperlihatkan seantero dunia. Kata iblis, "Jikalau engkau sujud menyembah aku akan berikan ini semua." Tapi Yesus bilang, "Tidak, enyahlah engkau iblis." Di sini kita belajar tentang kisah ini bahwa iblis bisa memberikan kekayaan sama manusia. Kenapa? Iblis tawarkan itu semua sama Yesus. Iblis bisa beri kekayaan kepada manusia. Jadi saya menyimpulkan bahwa ada dua sumber kekayaan, di mana kekayaan itu bisa berasal dari Tuhan dan kekayaan juga bisa berasal dari iblis. Kenapa bisa? Bisa. Terkadang Bapak Ibu, saya beri contoh begini. Ada Bapak A dan Bapak B. Bapak A ini rajin ibadah. Bapak A ini rajin melakukan firman dalam hidupnya. Tetapi kekayaannya biasa-biasa saja. Tidak kaya dia. Tapi ini Bapak B yang orang Kristen, tapi tidak suka lakukan firman, tidak suka beribadah, tidak suka melakukan kehendak Allah. Dia cuma mencari saja. Dia banyak uang, dia semakin kaya, sehingga dia bilang begini, beke apa mau jadi taat dan setia sama Tuhan? Nggak usah cari Tuhan. Mau beke apa cari Tuhan? Sedangkan kita tidak cari Tuhan, dia bilang, kita tidak cari Tuhan, kita bisa kaya. Benar betul? Ada tidak begitu? Ada. Ada orang yang tidak setia tapi dia kaya. Ada. Iblis bisa beri kekayaan kepada manusia, membuat manusia itu nyaman, membuat manusia itu merasa aman dalam kondisinya. Jadi ketika orang tidak setia, ketika orang itu tidak melakukan firman, namun dia tetap kaya, iblis kasih biar dia kaya, iblis kasih tambah kaya. Supaya apa? Supaya dia nyaman dengan keadaannya dia. Ketika dia nyaman dengan keadaannya dia bisa berkata begini, "Nggak usah kok masuk gereja." Bagaimana masuk gereja? Nggak masuk gereja pun kita kaya. Itu iblis buat dia nyaman. Tujuannya apa? Tujuan iblis supaya dia binasa. Iblis bisa pakai kekayaan itu membuat orang lain nyaman dalam hal kekayaan itu, sehingga dia tidak cari Tuhan, dia binasa. Iblis bisa kasih kekayaan, Bapak Ibu. Itu sebabnya orang yang sesat adalah orang yang mengikuti iblis. Tidak sedikit orang mengikuti iblis hanya karena kekayaan. Tidak sedikit orang-orang datang sama dukun minta kekayaan. Tidak sedikit orang-orang pakai penglaris untuk usaha mereka karena kekayaan. Itu adalah orang-orang yang mengikuti iblis. Orang-orang begitu digolongkan orang-orang yang sesat. Selanjutnya, manusia sesat karena telah memusuhi Allah dalam bukti semua tindakannya. Poin 5 ini berkaitan dengan poin yang ketiga, di mana manusia telah sesat karena menuruti dunia. Jelas firman Allah berkata bahwa ketika kita menuruti dunia, segala tingkah laku kita, kehendak bebas kita yang kita pilih untuk lebih mengikuti dunia, berarti semua tindakan kita itu bermusuhan dengan Allah. Yang saya katakan tadi bahwa kita mendeklarasikan bahwa diri kita itu musuh Allah ketika kita menuruti dunia. Yang keenam, manusia sesat karena melakukan perbuatan dosa. Dalam Kejadian 2 ayat 17, di sana dikatakan Allah memberikan perintah kepada manusia bahwa semua buah-buah boleh kau makan,
tapi buah pengetahuan jahat dan baik tidak boleh dimakan. Ini adalah asal mula dari dosa itu. Karena ketika Allah memberikan perintah kepada manusia bahwa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan jahat dan baik, berarti Allah memberikan pilihan kepada manusia untuk melakukan kehendaknya atau tidak. Tetapi ini kembali lagi berkaitan dengan free will, berkaitan dengan kehendak bebas, di mana kehendak bebas manusia lebih memilih untuk melakukan kehendaknya dibandingkan kehendak Allah. Itu sebabnya manusia jatuh dalam dosa karena manusia melanggar, manusia tidak taat, manusia tidak patuh, manusia tidak setia kepada Allah, melawan kehendak Allah, sehingga dia jatuh ke dalam dosa karena dia lebih mengikuti rayuan-rayuan iblis. Itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia disebut orang berdosa, manusia disebut orang yang sesat. Manusia telah sesat karena tidak mengikuti keinginan Allah. Poin ketujuh, kita buka Yohanes 3 ayat 36. Firman Allah berkata begini, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Manusia sesat karena tidak mengikuti keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Dalam Yohanes 3 ayat 36, keinginan Allah di sana dikatakan harus percaya kepada anak. Siapa itu anak? Yesus Kristus Tuhan kita. Keinginan Allah supaya manusia harus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bahkan bukan hanya percaya, tetapi harus taat kepada anak, taat kepada Yesus Kristus. Apa yang diperintahkan Tuhan harus kita lakukan. Amin. Itu adalah keinginan Allah. Tetapi fakta membuktikan bahwa di bawah kolong langit ini masih begitu banyak orang yang tidak mengikuti keinginan Allah. Buktinya masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka digolongkan orang-orang yang tersesat. Sehingga kita yang sudah mengerti tentang keselamatan, kita yang sudah belajar tentang keselamatan, kita harus mempraktekkan dengan cara bagaimana? Dengan cara menyelamatkan orang. Amin. Dengan cara menyelamatkan orang yang sedang tersesat. Kita orang ini alat-alatnya Tuhan, yang Tuhan mau pakai untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu penting kita belajar ini soteriologi. Sangat penting kita harus tahu ini keselamatan. Karena kalau orang tidak tahu bagaimana orang memenangkan jiwa. Biar orang berdoa, Tuhan pakai saya Tuhan, supaya saya bisa menangkan banyak jiwa. Kalau saya tidak mengerti tentang keselamatan, saya tidak mau belajar, saya malas belajar. Saat orang tanya bagaimana keselamatan di dalam Yesus Kristus, dia sendiri tidak tahu. Itu sebabnya kita harus belajar. Amin. Yang kedua, ada dua pengertian soteriologi yang saling berimplikasi. Yang pertama tadi, yaitu Alkitab menggambarkan bahwa manusia harus ditolong karena keadaan. Yang kedua, dibutuhkannya oknum atau seseorang, dan harus ada yang sanggup dan berkehendak menyelamatkan, atau harus ada yang mau melakukan karya penyelamatan. Bapak Ibu, di sana digunakan kata oknum atau seseorang. Yesus Kristus saat datang ke dunia, bereinkarnasi menjadi manusia, iman percaya kita mengatakan bahwa bahkan Alkitab memberi pernyataan dia 100% atau sungguh-sungguh Allah, 100% juga manusia atau sungguh-sungguh manusia. Jadi Yesus
sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh juga manusia. Jadi dalam kealahannya digunakan kata oknum, tapi dalam kemanusiaannya digunakan kata seseorang. Dan harus ada yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup, Bapak Ibu. Tidak ada orang lain yang sanggup. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Kenapa dia sanggup? Nanti sebentar kita akan tahu alasannya. Apa yang Yesus lakukan sehingga dia dikatakan dia yang sanggup dan berkehendak menyelamatkan, atau harus ada yang mau melakukan karya penyelamatan. Harus ada yang mau. Coba kita bayangkan kalau Yesus tidak mau. Kira-kira Yesus tidak mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Kalau Yesus tidak mau, Bapak Ibu, biar lagi hari-hari orang di gereja, biar lagi sampai tamudung-mudung orang di gereja, tidak selamat orang. Kalau Yesus tidak lahir, tidak menebus dosanya orang, tidak selamat orang. Itu sebabnya orang bersyukur karena Yesus mau datang ke dunia. Dia meninggalkan sorga hanya untuk kita. Kita sangat bersyukur sehingga kita bisa memperoleh keselamatan itu. Karena Yesus mau menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Dalam konteks di atas, hanya Yesus Kristus yang memenuhi persyaratan ini. Yang pertama, persyaratan dalam hal kesanggupan. Kita buka dalam Ibrani 2 ayat 18. Firman Allah berkata begini, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ia sanggup dalam hal apa? Ia sanggup dalam hal menderita. Tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang sanggup menderita karena kesalahan orang lain. Suami istri saja, kalau suami buat kesalahan terus dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, coba bilang pada istri, sayang, ngana ganti akan dan kita di penjara. Kalau ngana mau, dia bilang, ngana jo maso, ngana yang bekeng masa kita yang tanggung. Tapi Yesus sanggup menanggung kesalahan umat manusia, menanggung semua dosa umat manusia. Hanya Yesus yang sanggup. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang sanggup. Tidak ada seorang nabi pun yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Amin. Hanya Yesus yang sanggup berkorban. Hanya Yesus yang sanggup menderita. Bahkan dia merelakan nyawanya di atas kayu salib hanya karena dosa kita, dosa umat manusia. Bahkan dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25 dikatakan di sana bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kita secara sempurna. Amin. Secara sempurna. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang menjaminkan keselamatan secara sempurna. Yang ada hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kepastian keselamatan, di mana keselamatan itu dilakukan secara sempurna. Itu sebabnya bersyukur kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Bersyukur kita yang mengerjakan keselamatan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kehendaknya 1 Timotius 2 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini sampai keempat. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yesus Kristus menghendaki kita untuk selamat, bukan untuk binasa. Jadi kalau ada teori bilang begini,
terutama sekali selamat, tetap selamat. Dia bilang begini, Allah sudah menentukan, berarti Allah sudah menghendaki bahwa ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Jadi umpama si A sudah dikehendaki Tuhan selamat, si B dikehendaki Tuhan tidak selamat, berarti si A memang Tuhan sudah hendaki dia masuk surga, tapi si B memang Tuhan sudah hendaki dia untuk masuk neraka. Itu tidak benar. Firman Allah jelas memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita untuk selamat. Tidak ada Tuhan bilang dia menghendaki kita untuk binasa, tidak. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk selamat. Amin. Ini adalah alasan-alasan bahwa manusia itu sesat tadi. Ada 7 alasan, dan ini adalah bagian kedua di mana Yesus Kristus yang sanggup melakukan karya keselamatan itu, dan Yesus Kristus pun yang menghendaki supaya saya dan saudara memperoleh yang namanya keselamatan. Amin. Cukup demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini, dan pada kesempatan berikut akan kita lanjutkan. Masih ada begitu banyak tentang pelajaran kita. Sebenarnya saya tadi persiapkan sampai kepada aspek keselamatan. Ada 3 aspek keselamatan, tapi karena waktu sehingga nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberkati ibadah kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mendengarkan pengajaran tentang karya keselamatan yang Engkau kerjakan di atas kayu salib. Dan kami percaya pengetahuan ini menjadi bekal kami dalam memelihara dan mengerjakan keselamatan kami, sehingga iman percaya kami tetap teguh dan kami tetap berdiri. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan pernah meninggalkan iman percaya kami, karena kami tahu hanya di dalam Engkau kami memperoleh keselamatan yang pasti, dan keselamatan itu dikerjakan secara sempurna. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya pengetahuan ini tertanam dalam hati, tertanam dalam pikiran kami, sehingga kami boleh mempraktekkan pengetahuan ini dalam kehidupan kami. Bahkan pakai kami untuk menangkan banyak jiwa Tuhan, pakai kami untuk menarik jiwa Tuhan, pakai kami untuk menyelamatkan jiwa Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan, kecil besar persembahan kami, Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya.